Kalau orang ngaji kitab ini minimal dia udah punya kunci, dia faham bab nikah. Dan kitab ini urutannya bukan sekedar teori, tapi urutannya lebih mengarah ke praktek. Bagaimana prakteknya ketika seseorang ingin hadir di sebuah pernikahan, atau dia pengen menjadi petugas KUA, atau dia pengen menjadi saksi. Sekarang kan orang saksi aja udah nggak paham. Maka apa yang mesti dia lakukan, apa yang mesti dia pastikan, nah, itu akan dibahas dalam kitab ini. Dan kitab ini karangan seorang waliullah, seorang soleh, ulama besar, Al-Allamah Asy-Syahid Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafir ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, ayah dari guru mulia Al-Habib Umar bin Hafir. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau-beliau insyaallah. Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafir ini, sebelum kita masuk ke pembahasan kita kenal dulu siapa beliau. Habib Muhammad bin Salim bin Hafir ini ulama besar, mufti Tarim di zamannya. Beliau mufti kota Tarim di zamannya. Jadi mufti di kota Tarim ini nggak main-main, Pak. Di kota Tarim itu zaman Habib Muhammad bin Hafir, jangankan ulamanya, orang yang sore-sore nongkrong di tangga Masjid Muhdhar. Di Tarim itu ada Masjid Muhdhar yang menaranya paling tinggi, Masjid Sayyidina Umar Muhdhar. Itu diriwayatkan waktu itu zaman dulu tuh di kota Tarim, di tangga-tangga Masjid Muhdhar aja kalau ada orang nongkrong sore-sore, nongkrongnya tuh sambil murojaah Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin ini kitab fikih yang tingkatannya di atas Fathul Mu'in. Di pesantren-pesantren biasanya orang kalau udah santri senior ngajinya Fathul Mu'in. Ini di atas lagi patokannya mufti Minhajut Thalibin. Nah, itu kota Tarim tuh, saking banyaknya fuqaha di sana. Nah, Habib Muhammad bin Salim bin Hafir itu jadi mufti di kota Tarim. Bayangin aja dah alimnya bagaimana. Nggak perlu saya gambarkan lagi. Guru beliau orang-orang besar. Di antara guru beliau adalah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf, ayah dari Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf ini diriwayatkan hafidha tuhfah al-dhahri qalbin. Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf abahnya Habib Abdul Qadir. Nah, coba lihat di Google, cari Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, biasanya ada foto. Itu wali kutub terkenal, pimpinan wali di zaman yang paling ketahuan terakhir nih, Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Nah, abahnya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman, gurunya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib. Habib Ahmad hafidha tuhfah al-dhahri qalbin, hafal tuhfah di luar kepala. Tuhfah ini Bu, Pak, tuhfah itu kitab syarahnya Minhaj karangan Imam Ibn Hajar yang terkenal ribetnya setengah mati kalau kita ngaji tuhfah. Susah. Nah, sekarang dicetak sama Darutiyah 10 jilid kitabnya. Itu kitab yang dijadikan rujukan fatwa di Kota Tarim, rujukan fatwa nomor 1, tuhfah. Nah, itu Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf hafidha al-dhahri qalbin, apa di luar kepala. Kalau orang hafal Quran nggak heran, banyak emang walaqad yassarnal Quran lidzikr, emang Allah udah mudahkan. Ini tuhfah ribetnya setengah mati itu kitab, hafal di luar kepala. Itu gurunya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafir. Makanya Al-Habib Alwi bin Syihabuddin Khatimatus Salaf, kakeknya Habib Syekh, mengatakan ma fil aqwam mithal Ahmad bin Abdurrahman. Nggak ada di dunia orang kayak Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf, nggak ada. Luar biasa dari segi keilmuannya, dari segi kesolehannya dan lain sebagainya. Itu gurunya Habib Muhammad. Di antara guru Habib Muhammad juga Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, muassis, salah satu muassis dari Darul Karim, ayah dari Al-Imam Al-Habib Salim, Syekh Al-Habib Salim Syatiri, ulama besar. Di antara gurunya juga Habib Ali bin Syihabuddin. Di antara gurunya Habib Muhammad juga Al-Habib Ahmad bin Umar Habib Ahmad bin Umar Syatiri, pengarang kitab Yaqutun Nafis. Yaqutun Nafis ini kitab mazhab Syafi'i yang dikarang oleh ulama mutakhir ya, yang saat ini siokianya setiap santri yang ngaji mazhab Syafi'i harus baca Yaqutun Nafis. Kalau bisa apa? Karena ringkasan intisari mazhab Syafi'i ada di Yaqutun Nafis. Gurunya beliau itu. Walhasil ulama besar Habib Muhammad bin Salim bin Hafir. Itu gurunya, belum santri-santrinya. Santri-santrinya Habib Muhammad ini bukan main-main, orang-orang luar biasa.
Di antara santrinya Habib Muhammad bin Salim bin Habib, Syekhana Habib Salim Asy-Syatiri. Santrinya aja Habib Salim Syatiri, sultanul ulama, santrinya muallif nih. Di antara santrinya beliau juga Habib Al-Arif Billah Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Seorang alim, seorang wali besar. Kakaknya Habib Salim Asy-Syatiri. Habib Hasan Syatiri ini haibah wibawanya luar biasa. Saya nggak nututin beliau waktu di Tarim, tapi saya dapat cerita dari guru-guru saya itu Habib Hasan Syatiri kalau lagi ngajar pagi begini nih, ngajar pagi begini di Madrasah Rubat atau bagaimana, kalau ada santrinya yang datang belum sholat duha langsung ditembak, ketahuan. Anta tuqaddim Syatiri ala Allah. Tahu langsung tuqaddim Syatiri Allah, ente mendahulukan Allah dari Allah, ente datang kemari belum sholat duha, langsung ketahuan dari mukanya, langsung ketahuan. Pernah beliau lagi ceramah, kebetulan kalau nggak salah ada orang dari kedutaan Indonesia datang, beliau ceramah, kemudian diterjemahin sama salah satu santrinya. Kebetulan santri yang terjemahin beliau ini buat orang kedutaan, kebetulan tuh pagi nggak ikut sholat subuh berjamaah di masjid. Kebetulan biasanya ikut, tuh pagi kebetulan gara-gara kesiangan dikit, akhirnya sholatnya berjamaah di kamar, nggak ikut berjamaah di masjid. Akhirnya Habib Hasan Syatiri lagi ceramah, begitu lagi ngomong kata Habib Hasan, fi hadha zaman kathir minan nas wa min talabatil ilm la yusalluna subh jama'atan fil masjid. Diterjemahin, di zaman sekarang banyak orang khususnya santri yang nggak perhatian dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Wa minhum anta yang mutarjim. Termasuk ente kan tadi pagi kan sholat subuh di masjid kan? Masya Allah, ini santrinya beliau. Termasuk santri beliau, guru kami, Syekhana Al-Habib Al-Syekh Mufti Tarim Al-Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib wa Mufti Tarim Al-Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan, guru saya Syekh Ba'udhan. Saya waktu ngaji Minhajul Talibin di Ahqaf, bab nikah ngajinya sama Syekhuna Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan, Mufti Tarim, santri langsung daripada Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi Anda bisa bayangkan, santrinya aja mufti-mufti, santrinya aja sultan ulama, santrinya aja wali-wali besar. Di antara santri beliau kakaknya Habib Umar, Al-Habib Ali Masyhur, Mufti Tarim Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang belum lama wafat. Itu alimnya luar biasa, Habib Ali Masyhur. Ahli falak, ahli nasab, ahli fikih di luar kepala. Anak sekaligus santri beliau itu. Nah, kalau Habib Umar bagaimana, Beb? Kan anak ini ayahnya Habib Umar. Habib Umar ngalamin beliau masih kecil. Nanti kita cerita. Di antara santrinya Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Jadi nggak usah lihat beliau dulu dah, lihat aja santri-santrinya bagaimana. Dari santri-santrinya saja kita bisa tahu keilmuan beliau. Makanya nggak ada keraguan sedikit pun kalau kita ngaji kitab ini, dari segi keilmuan, dari segi keberkahan, insya Allah kita mendapatkan manfaat dunia akhirat insya Allah. Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ini bukan cuma ulama, tapi beliau pejuang. Bahkan dulu ketika Yaman dikuasain sama rezim komunis, jadi di Yaman pernah ada PKI juga. Kata Kiai Rasyid, Habib Hanem nggak ngaji apa-apa, ngaji bab nikah, ya nyerempetnya ke PKI juga. Di Yaman sempat dikuasain sama komunis. Lama tuh Yaman dikuasain sama komunis. Itu waktu komunis menguasain Yaman, Masya Allah, majelis-majelis ditutup. Rubat Tarim yang nyetak ribuan aulia ditutup. Majelis-majelis nggak bisa tuh sembarangan. Bahkan ulama-ulama ada yang dibunuh, ada yang dipenjara. Ulama-ulama wajib lapor. Wajib lapor. Termasuk Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Habib Muhammad ini ketika diceritakan oleh Habib Husain Al-Haddad. Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, iparnya Habib Umar, kitabnya itu. Itu Habib Muhammad ketika Yaman dikuasai rezim komunis, ketika itu banyak kemungkaran, Habib Muhammad bin Hafidh nggak diam. Beliau menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, yang benar dibilang benar, yang salah dibilang salah sama beliau. Beliau nggak diam. Yaqulul haqq sharih fi da'wah, terang-terangan. Jadi beliau termasuk ulama yang diawasin pada saat itu, diincar benar.
Sampai-sampai beliau wajib lapor. Setiap Jumat itu wajib lapor, wajib absen. Dikekang ulama kita. Nah, pada suatu Jumat, tepatnya pada tanggal 29 Dzulhijjah, pada saat itu tahunnya 29 Dzulhijjah tahun 1392 Hijriah. Berarti berapa tahun lalu tuh? Sekitar 50 tahun lalu, pas 92, 50 tahun lalu. 29 Dzulhijjah. Itu hari Jumat, beliau pengen lapor. Ketika itu Habib Umar masih kecil. Masih beberapa tahun umur Habib Umar bin Hafid. Diajak sama beliau sekalian mau sholat Jumat. Karena orang Tarim ini kalau sholat Jumat awal waktu, kita kalau sholat Jumat di Tarim tuh di Masjid Jami' jam 10 kita datang udah banyak yang iktikaf. Bahkan ulama-ulamanya awal waktu datangnya udah banyak yang iktikaf. Soft 1 tuh isinya ulama semua dari ujung-ujung gede panjang. Masjid Jami' Tarim tuh panjang lebar. Itu soft 1 ujung-ujung isinya ulama, masyayikh, syibar, orang-orang tua, orang-orang saleh. Biasanya datang awal waktu. Ketika beliau ngajak Habib Umar ke masjid buat sholat Jumat, Habib Umar ditaruh dulu di masjid. Beliau permisi sebentar mau lapor, mau absen. Akhirnya sorbannya Habib Muhammad bin Hafid dititipin ke Habib Umar. Habib Umar masih kecil tuh waktu, guru mulia. Akhirnya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid ketika lapor, Habib Umar nungguin, mana nih abahnya biasanya cepet kok nggak pulang-pulang, ditungguin terus sampai mau azan Jumat. Habib Umar nungguin abahnya masih tetap dengan sorban abahnya yang beliau bawa, ditungguin sampai azan Jumat nggak ada. Habib Umar masuk sholat Jumat, Habib Umar masih kecil ya deh. Kemudian setelah Jumat dilihat nggak ada lagi. Semenjak detik itu sampai sekarang, wallahu a'lam, tidak ada yang tahu di mana keberadaan Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Diculik sudah sama rezim komunis saat itu. Makanya beliau julukan Asy-Syahid. Karena wafatnya diculik dan nggak tahu wafatnya diapain, diculik kemana, dikubur di mana nggak tahu. Wallahu a'lam. Hatta itu salah satu kebiadaban rezim komunis. Makanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dididik sama kakaknya Habib Ali Masyhur yang kemarin wafat karena umurnya cukup jauh. Habib Ali Masyhur yang menggantikan daripada almarhum ayahnya Habib Muhammad bin Salim. Jadi biadab luar biasa komunis ketika itu. Bukan cuma Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, banyak ulama-ulama yang jadi korban kebiadaban mereka. Di antaranya guru kami, Syekhuna wa Musniduna Al-Allamah Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadili rahimahullah rahmatullah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya orang saleh. Habib Salim Syadili, Bu, itu ketika itu beliau dakwah di Aden, kota Aden. Sebelum dulu Yaman terpecah menjadi dua, ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Nah, Yaman Selatan itu ibu kotanya Aden, Yaman Utara Son'a. Habib Salim Syadili dakwah di Aden. Dari Tarim dakwah di Aden, udah alim udah jadi ulama. Habib Salim dakwah di Aden. Waktu itu lagi dikuasain sama komunis. Habib Salim Syadili ketika beliau dakwah, karena dianggap ancaman oleh komunis, pokoknya semua yang bawa agama itu jadi ancaman buat komunis. Bawa Tuhan itu jadi ancaman buat komunis. Nggak harus bicara politik, nggak. Bawa agama itu ancaman buat komunis sudah. Habib Salim Syadili dakwah di Aden diincar. Akhirnya sama komunis pada suatu hari dengan sengaja di tengah jalan memang udah diincar, ditabrak saudara. Saya diceritain sama khadimnya Habib Salim yang nemenin Habib Salim kemana-mana, dia dapat dengar langsung dari Habib Salim. Jadi ketika itu Habib Salim ditabrak, tabrakan pertama beliau masih selamat, tapi tangan dan kakinya patah. Ulama besar, Sultanul Ulama, kakinya dan tangannya patah udah. Targetnya pengen dimatiin tuh waktu. Akhirnya ini mobil yang nabrak mundur lagi, mau nabrak lagi untuk kedua kalinya, mau dirindas. Subhanallah, dengan pertolongan Allah, itu Habib Salim ini badannya besar, gede badannya, koker besar. Nggak mungkin orang kuat ngangkat beliau. Subhanallah, dengan pertolongan Allah, tahu-tahu ketika itu ada satu orang
badannya nggak terlalu besar. Ketika Habib Salim lagi mau ditabrak untuk kedua kalinya mau dilindas, orang ini ngangkat Habib Salim sendirian. Sudah nggak tahu orang itu muncul dari mana, Habib Salim dipindahin ke pinggir, orang itu hilang di situ. Di jalur ghaib kita nggak tahu. Akhirnya Allah kasih selamat, Habib Salim nggak meninggal pada saat itu, tapi patah kaki dan tangannya. Habis itu beliau diobatin sampai kaki dan tangannya sembuh, tapi bekasnya masih ada. Sampai beliau tua itu bekas sakitnya masih ada. Kaki dan tangan beliau ketika itu sudah kembali bisa beraktivitas. Beliau dakwah lagi, ngelanjutin khotbah di kota Aden. Akhirnya gara-gara beliau dakwah lagi, baru baik dakwah lagi, ditangkap lagi untuk kedua kalinya, dimasukin penjara. Di sini diceritakan di dalam kitab Hidayatul Akhyar, itu begitu dimasukin penjara, di penjara hampir 1 tahun, di penjara yang nggak ada cahaya sama sekali. Kalau penjara sekarang masih enak, dikasih tempat olahraga, dikasih penjara yang nggak ada cahaya sama sekali. Ini kebiadaban komunis luar biasa, saudara. Jadi komunis ini biadab nggak cuma di Indonesia. Ketika Soviet berjaya, itu hampir di semua negara yang dikuasai komunis penuh dengan kebiadaban, penuh dengan pembantaian, penuh dengan darah. Walhasil hati-hati dah. Kita udah sama-sama tahu sejarah, walaupun sejarah ini berusaha dihilangkan. Anak-anak sekolah kita yang ada sekarang udah banyak yang nggak kenal lagi siapa itu PKI. Bagaimana kebiadaban? Bicara soal PKI ini bukan cuma tahun 65 Pak Bu. PKI itu dari semenjak Indonesia merdeka, bahkan dari sebelum Indonesia merdeka itu sudah menunjukkan pengkhianatannya dan kebiadabannya. Itu kejadian bagaimana dari tahun 48 terus kejadian di Madiun, di berbagai tempat lainnya, ada pejabat yang dibunuh, santri yang dibantai, yang diracun, kiai yang dibunuh, saudara. Masya Allah. Tahun 65 baru hebohnya makin dahsyat. Kenapa? Karena jenderal yang mati. Padahal sebelum-sebelumnya udah banyak yang jadi korban PKI, saudara. Hati-hati. Muslim yang cerdas nggak jatuh di lubang yang sama 2 kali, betul? Nah, ini indikasi kebangkitan PKI mulai nampak. Dulu masih banyak mengatakan Habib Rizik lebay itu ngomong soal PKI. Bukan ngomong kosong. Kemarin itu RUHIP ada satu pasal yang isinya mengatakan pokok dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sama persis sama manifesto PKI yang digariskan oleh DN Aidit. Padahal kita sama-sama tahu yang diinginkan pendiri bangsa kita, khususnya dari para ulama, pokok dari Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena kalau orang udah menunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa, udah pasti dia bela diri dan beradab. Udah pasti dia menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Orang yang berketuhanan yang Maha Esa sudah pasti dia junjung tinggi musyawarah. Udah pasti dia menjunjung tinggi keadilan sosial. Dan orang yang berketuhanan yang Maha Esa, dia akan melebur dengan ribuan sila-sila lainnya yang ada di Al-Quran dan Sunnah, saudara. Makanya pokoknya ketuhanan yang Maha Esa. Itu tahunnya RUHIP datang-datang mau ngacak-ngacak pokok Pancasila keadilan sosial. Itu tahu sama manifestonya DN Aidit tahun 63. Saya mau tanya, jawab yang jujur, kira-kira yang begini kebetulan atau tidak? Orang kompak kebetulan atau tidak? Sengaja atau tidak? Sengaja atau tidak? Nggak mungkin kebetulan, saudara. Nggak ada yang kebetulan. Karena undang-undang bisa masuk ke prolegnas, itu ada prosesnya, ada penyaringannya. Nggak mungkin yang begini terjadi kebetulan. Makanya umat Islam jangan sampai lengah. Ini udah nyata. Umat Islam nggak boleh lengah. Bukan soal politik, Pak. Bukan. Ini soal agama. Karena kalau neo-komunis sudah bangkit lagi, bukan cuma Islam, tapi musuh daripada semua agama. Dan kalau mereka bangkit lagi, catat omongan saya, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan nggak terjadi asal umat melek, saudara. Kalau mereka bangkit lagi, yang pertama dihabisin ulama. Yang pertama dihabisin habaib. Yang bakal pertama dihabisin kiai. Yang bakal pertama dihabisin pesantren. Kenapa? Karena saat ini yang paling terang-terangan nolak mereka dan melawan mereka adalah habaib, kiai, ulama, dan pesantren, saudara. Makanya jawab yang jujur, Al-Madinah, kira-kira kalau neo-komunis mau bangkit lagi, rela atau tidak? Kurang keras, rela atau tidak? Siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia, siap lawan komunisme, siap kawal Pancasila.
intel ngegerutu. Nah, tuh kan. Intel ngegerutu nih gini. Katanya ngaji bab nikah, PKI juga bahasanya. Intel ngegerutu, dan yang hadir ada intelnya juga, jangan dikira kagak ada. Mudah-mudahan intel yang hadir dapat hidayah insyaallah. Kalau niatnya jelek disunat 2 kali insyaallah.